Ya, jalan terjal di ronde ketiga membuat media-media di luar negeri mendadak menjadi peramal nasib timnas Indonesia. Mereka ramai-ramai membicarakan Indonesia akan hancur karena berada di grup maut. Media Vietnam salah satunya menertawakan timnas Indonesia. Namun media Vietnam sendiri tidak berkaca kepada timnya, di mana Vietnam sendiri justru telah tersingkir lebih dulu, bahkan dikalahkan Indonesia secara berturut-turut dalam laga tandang dan kandang. Ya, menurut media Vietnam, memprediksi Indonesia akan hancur lebur. Lolos ke ronde 3 adalah duka bagi timnas Indonesia. Mereka akan hancur di tangan semua tim grup C, ujar media Vietnam. Ya, supporter Vietnam juga kompak memprediksi bahwa Indonesia akan tersingkir sebagai juru kunci di grup C. Memang mereka sulit kadang untuk mendukung timnas Indonesia. Ya, secara mereka adalah rival abadi skuad Garuda, di mana mungkin gengsi untuk mengakui bahwa Indonesia adalah satu-satunya tim dari ASEAN yang mampu lolos ke babak ketiga. Agak lain memang media dari ASEAN ini. Bukannya bangga Indonesia menggendong ASEAN, ini malah nyinyirin. Mereka tak sadar kalau tim yang mereka gosipin bukan tim biasa yang bisa dipandang sebelah mata. Buktinya, Vietnam sendiri kalah 2 kali, termasuk di kandangnya sendiri. Ya tentu, Tom Haye dan kawan-kawan masih punya asa untuk membuat sejarah baru untuk lolos ke World Cup 2026. Peluang itu tentunya terbuka lebar. Bahkan Sintayong tak ragu-ragu menargetkan posisi 3. Ia memprediksi peluang tim yang lolos ke Piala Dunia adalah timnas Jepang dan timnas Australia sebagai posisi 1 dan 2. Lantas, kenapa Sintayong tidak menyebut timnas Arab Saudi sebagai ancaman skuad Garuda? Sepercaya diri itukah Sintayong untuk menyingkirkan asuhan Roberto Mancini? Menarik untuk dibahas. Ya, Sintayong jelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Jonas yang menyebut, menurut saya, tidak masalah bertanding melawan tim-tim kuat karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2. Kami lebih baik melawan tim yang lebih kuat, seperti tim peringkat 1 atau 2. Jika ada situasi paling mengalahkan itu akan bagus. Jujur di grup kami, Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos. Target saya adalah mencapai posisi 3 atau 4. Akan bagus jika mendapatkan tiket di putaran keempat. Jika tidak, kami akan bermain di playoff, kemungkinan 50-50, ujar Sintayong. Ya, setelah menganalisis, Sintayong juga percaya diri dengan skuad Garuda saat ini, di mana bisa menandingi kekuatan timnas Australia. Kepercayaan diri itu didapat ketika timnas Indonesia U23 menaklukkan Australia di penyisihan grup Piala Asia U23, sekaligus mencetak sejarah untuk pertama kalinya. Timnas Garuda U23 mampu menang atas Australia dengan skor 1-0 di ajang tersebut. Ya, kemenangan Rizky Ridho dan kawan-kawan diukir di babak pertama dalam grup A yang digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Kamis 18 April 2024 kemarin. Jelas itu adalah modal yang bagus bagi anak asuhan Sintayong. Satu hal yang perlu Anda ketahui, bahwa tim Indonesia kami memiliki tinggi rata-rata yang sama dengan Australia. Tim kami tidak kalah secara fisik dan akan mengejutkan, ujar Sintayong. Ya tentu, untuk lolos Indonesia hanya perlu jadi juara grup atau mengunci posisi kedua di akhir kompetisi. Tapi pertanyaannya, apakah Indonesia bisa melakukannya dengan berharap kepada skuad saat ini? Ya, dalam sepak bola, tidak ada yang mustahil, semua bisa terjadi. Contohnya siapa sangka, Indonesia dengan ranking 134 dunia mampu untuk bisa lolos ke babak ketiga. Melihat rivalnya seperti Vietnam dan Thailand yang sudah masuk 100 besar dunia, justru tersingkir secara lebih dulu. Tentu keajaiban bisa terjadi saja. Indonesia bisa saja lolos ke Piala Dunia bersama Jepang dengan merebut posisi kedua dengan menyingkirkan Australia dan Arab Saudi. Saat ini, baik timnas Jepang, Australia hingga Arab Saudi tidak berani mengklaim bahwa timnas mereka akan lolos ke Piala Dunia 2026. Seiring pemantapan dan pembenahan timnas Garuda, mereka juga mengintip perkembangan timnas Indonesia. Ya, pelatih Jepang, pelatih Australia, hingga pelatih Arab Saudi lebih mewaspadai perkembangan Indonesia dibandingkan dengan China dan Bahrain. Ini bukan tak lain karena faktor Erick Thohir dan Sintayong.
Yang mereka mengetahui bahwa ketum Federasi PSSI milik Indonesia ini bukan ketum biasa, namun seseorang yang levelnya sudah mendunia. Jelas apalagi melihat kekuatan perubahan Indonesia yang begitu mengerikan. Dengan 134 dunia, mampu lolos ke ronde ketiga. Justru Indonesia menjadi ancaman yang berbahaya bagi tim di grup C. Ya, untuk bisa mengalahkan Australia dan Arab Saudi, Indonesia hanya perlu berbenah dan menaikkan level untuk bisa menyingkirkan dua tim ini. Indonesia sekarang sudah punya pemain Serie A Italia, Liga Belanda, hingga Liga Inggris. Namun itu belum 100% cukup. Kemungkinan untuk menambah tentu ada. Ketua Umum sedang mempersiapkan itu semua dan kita lagi berupaya, semuanya berupaya. Ya, menambah amunisi baru pemain grade A berikutnya adalah solusi yang tepat. Saat ini PSSI sedang berusaha memproses Martin Paes yang bermain di Liga Amerika Serikat bersama FC Dallas. Kemudian PSSI juga digadang-gadang sedang memproses oleh Romeni hingga Kevin Dix secara senyap. Namun kabar sedihnya, sampai saat ini belum ada kabar meyakinkan lagi soal 3 pemain tersebut. Ya, tentu untuk bisa mengalahkan Australia dan Arab Saudi, Indonesia hanya perlu mendatangkan pemain keturunan baru. Jika saja seperti Martin Paes dan keturunan lainnya sudah fix bergabung, tentu kita sebagai supporter timnas Indonesia akan amat sangat yakin Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, ditambah doa-doa dan dukungan dari 280 juta supporter Garuda akan selalu menyertai timnas Indonesia. Tentu fans Indonesia berharap Sintayong dan anak asuhannya bisa membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Is the FIFA World Cup trophy. Obviously, everyone knows that. But Vietnam, we fought for it, everyone. 3 points, yeah! Aparece Messi, gol, gol,